Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hajjuhu wa umruhu atau wa umaruhu. Hajjuhu nerangaken hajinya Nabi, wa umaruhu lan piro-piro umrohnya Nabi. Menerangkan haji, ibadah hajinya Nabi dan umrohnya Nabi. Haji sapa Nabi minal Madinati saking Madinah. Nabi melaksanakan ibadah haji dari Madinah, hajatan wahidatan, dengan satu haji. Hajatan wahidatan kalawan satu haji. Hiya utawi hajatan wahidah itu hajatul wada', itu ibadah haji wada'. Ya utawi hajatul wahidah iku hajatul wada', iku haji wada'. Wa tamarah lan umrah sapa Nabi. Wa tamarah lan umrah sapa Nabi arba'ah umrihi. Umrihi apa umrin? Arba'a umrin ing dalam arba'a umarin ing dalam 4 piro-piro umrohnya Nabi. Arba'a umarin ing dalam 4 piro-piro umrohnya Nabi. Nabi ibadah haji ini cuma satu kali. Yang pertama dan yang terakhir namanya haji wada. Sedangkan beliau umroh sebanyak 4 kali. Al-ula utawi umroh yang pertama. Al-ula utawi umroh yang pertama kanat iku ono opo ula fis sanati sadisah minal hijrah. Kanat iku ono opo ula fis sana as-sadisah ing dalam tahun yang ke-6 minal hijrati dari hijrah. Fis sanati ing dalam tahun as-sadisati yang ke-6. As-sadisati yang ke-6 minal hijrati dari hijrah. Wahya utawi umroh allati tahallala minha, allati ya umroh tahallala kang tahallul sapa Nabi. Tahallul sapa Nabi minha saking allati bil Hudaybiyati ing dalam Hudaybiyah. Walam yadkhul Makkah, walam yadkhul dan tidak masuk sapa Nabi Makkah ing kota Mekah. Walam yadkhul dan Nabi tidak masuk Makkah ing kota Mekah. Umroh yang pertama yaitu berada di tahun ke-6 setelah hijrah ke Madinah. Dan beliau melaksanakan tahallul di Hudaybiyah. Beliau tidak sampai memasuki kota Mekah. Wasaniyatu utawi umroh yang kedua. Wasaniyatu utawi umroh yang kedua fis sanah as-sabi'ah. Fis sanati iku ing dalam tahun as-sabi'ati yang ke-7.
Kamat tafakuh ma'ah Quraisyin. Kamat tafakuh koyok sepakat sapa Nabi. Sepakat ma'ah Quraisyin dengan kafir Quraisy. Itu hasil kesepakatan. Wasalisatu utawi umroh yang ketiga iku kanat iku ono opo umroh atau salisah. Kanat iku ono opo umroh fi terus fi sanatin ya. Pakai al. Pakai. Oh, ini enggak ada. Fis sanati ats-tsaminah. Ing dalam tahun yang ke-8. Fis sanati ats-tsaminati ing dalam tahun yang ke-8. Fi ghazwatil fathi ing dalam perang ditaklukannya Mekah. Fathu ditaklukannya Mekah. Ing dalam perang ditaklukannya kota Mekah. Fisana ing dalam tahun ats-tsaminati yang ke-8 fi ghazwatil fathi ing dalam tahun ditaklukannya Mekah. Asna'ah ruju'ihi di tengah ing dalam tengah kembalinya Nabi minat Taif dari Taif. Ing dalam tengah-tengah kembalinya Nabi minal Taif dari Taif. Warabi'atu utawi umroh yang keempat. Utawi umroh yang keempat iku kanat ono opo umroh atau rabi'ah. Kanat iku ono opo rabi'ah fis sanatil asyirati ing dalam tahun yang ke-10. Ing dalam tahun yang ke-10 ma'ah hajjatil wada'i beserta haji wada'. Ma'ah hajjatil wada' beserta haji wada'. Dan ini yang terakhir. Jadi Nabi itu melaksanakan ibadah haji cuman satu kali. Haji yang pertama dan yang terakhir. Karena setelah itu beliau wafat atau meninggal. Sedangkan beliau melaksanakan ibadah umroh itu sebanyak 4 kali. Yang pertama berada di tahun yang ke-6. Pada waktu itu masih belum aman antara umat muslim dengan orang kafir Quraisy, kafir Mekah. Untuk tahun berikutnya, sehingga ini tidak sampai memasuki kota Mekah, tapi berada di Hudaybiyah. Tahun berikutnya, tahun yang ke-7, beliau juga bisa melaksanakan ibadah umroh karena memang masih ada kesepakatan. Baru di tahun yang ke-8 ini umat muslim mengalami kemenangan yang dikenal dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ditaklukannya negara Mekah. Jadi umat muslim pada waktu itu sangat banyak, terus menuju Mekah semuanya. Dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa ketika datang nasrullah pertolongan wal fath dan ditaklukannya negara Mekah. Terus ayat berikutnya idza jaa nasrullahi wal fath, terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Jadi mereka umat muslim masuk berbondong-bondong. Selanjutnya di tahun yang keempat, dan ini merupakan di umroh yang keempat maksudnya, yaitu berada di tahun yang ke-10. Berarti di tahun yang ke-9 beliau tidak melaksanakan ibadah umroh.
Di tahun yang ke-10 dari hijrah beliau melaksanakan ibadah haji sekaligus umroh, dan itu yang terakhir karena setelah itu beliau wafat. Dawabuhu menerangkan hewannya Nabi atau yang dimaksud tunggangan Nabi. Dawab itu hewan yang berkaki 4. Dawab itu makna aslinya setiap makhluk yang ada di muka bumi. Setiap makhluk yang ada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, itu namanya dawab. Berarti kita ini termasuk dawab. Di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabba itu kullu ma yadubbu 'alal ardi. Setiap yang melata di muka bumi ini semuanya itu masalah urusan rizki sudah dijamin, ditanggung oleh Allah Ta'ala. Burung, mereka yakin sudah ada yang menjamin masalah urusan rizki. Semuanya, entah itu hewan, manusia, ya kan. Jadi mana aslinya dabba itu adalah kullu ma yadubbu al ardi, setiap makhluk yang berada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, entah itu burung, entah sapi, entah manusia. Jadi di Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi, setiap makhluk yang melata di muka bumi itu adalah illa 'ala Allahi rizquha, rizkinya sudah dijamin, ditanggung oleh Allah Ta'ala. Asalkan kita harus yakinnya. Burung saja nggak bekerja, mereka masih bertahan hidup. Semuanya, entah itu kucing, semut. Cuman pada akhirnya dabba itu oleh ulama fikih digunakan untuk al-hayawan dzawatul arba, hewan yang berkaki 4. Sehingga dalam bab zakat yang wajib dizakati itu adalah unta karena berkaki 4, kambing karena berkaki 4, sapi karena berkaki 4, kerbau karena berkaki 4. Bahkan kalau diputus kalau kurban dengan kerbau, bukan dengan sapi. Dalam hal ini yang dimaksud dawab, tunggangan Nabi, termasuk unta, termasuk kuda, termasuk juga keledai. Terus kambing, sementara kambing atau mungkin sapi sementara tidak termasuk dari tunggangan Nabi. Jadi tunggangan ketika beliau berperang, beliau pernah dengan unta, dengan kuda umpamanya. Dan ini yang memang menjadi pembahasan atau termasuk tema pada surah ini. Dawabuhu menerangkan beberapa hewannya Nabi, yang dimaksud hewan yang digunakan ditunggangi untuk berperang atau yang lainnya. Minal khayli, iku sangkeng dari kuda. Khayli kuda. Minal khayli, iku sangkeng dari kuda. Kuda Nabi sebanyak asyaratun utawi 10. Nabi memiliki 10 kuda. Cuman ala khilafin, atas perbedaan. Fiha, ing dalam asyarah ada perbedaan. Masalah jumlahnya ini ada perbedaan. Berarti ada yang mengatakan lebih mungkin atau tidak sampai 10. Wahia utawi asyaratun, wahya utawi asyaratun, atau wahya utawi khailun, sama.
Kuda itu pertama as-sakbuh. Ini nama kuda. Namanya sakbun. Sakbun. Nama aslinya sakbun itu pertama nama aslinya Doris. Nabi membeli dari salah satu Arab Badui. Pertama termasuk jahat ini kuda ini. Terus dibeli Nabi, namanya diganti sakbun. Sakbun itu coba di footnote-nya di bawah ada catatan kaki, lihat. Sakbun itu kasirul jar'i. Artinya larinya sangat kencang. Jadi kasirul jar'i, sangat kencang kalau lari. Wis. Wa kana alaihi yauma Uhud. Wa kana lan ono sapa nabi alaihi iku menunggangi sakbun, menunggangi kuda sakbun yauma Uhud ing dalam perang Uhud. Yauma Uhud ing dalam perang Uhud. Jadi Nabi waktu berperang yaitu perang Uhud, beliau menggunakan kuda yang bernama sakbun. Wa kana lan ono opo sakbun, ini nama kuda ya. Wa kana lan ono opo sakbun agharra muhjalan, itu putih muhjalan di kakinya. Kakinya ada putihnya. Talqal yaminih, dan kepala sebelah kanan. Dan kepala sebelah kanan. Jadi kuda sakbun ini kakinya itu ada putihnya dan juga kepala sebelah kanan. Yang kedua, hafid nama kuda wal murtajis. Ini nama kuda hafid, wal murtajis dan kuda murtajis. Wa utawi al murtajis. Wa utawi al murtajis. Alladhi yaitu kuda syahida lahu bihi Khuzaimah bin Sabit. Syahida kang nyakseni. Syahida kang nyakseni lahu pada Nabi. Murtajis ini di bawah di footnote-nya dijelaskan sumya bihi li husni suhailihi. Diberi nama murtajis karena memang suaranya enak. Suaranya kuda ini enak, li husni, suaranya bagus. Syahida kang menyakseni lahu maring Nabi bihi kalawan murtajis Khuzaimah bin Sabit. Sopo Khuzaimah bin Sabit. Khuzaimah bin Sabit. Sopo Khuzaimah bin Sabit. Yang ketiga, wal lazar dan kuda lazar. Wal lazaz dan kuda lazaz. Ahda memberi hadiah. Ahda memberi hadiah hu ing lazaz ilaihi maring Nabi. Hu ing lazaz ilaihi maring Nabi al Muqawqisu. Sopo raja Muqawqis. Al Muqawqisu. Sopo raja Muqawqis. Raja Muqawqis itu termasuk raja Mesir.
Sebagaimana penjelasan di atas, ketika Nabi mengirimkan surat melewati sahabat Hatib bin Abi Balta'ah kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir, maka Raja Muqawqis ini saking bangganya, pertama dia langsung menyampaikan dirinya memeluk agama Islam. Yang pertama, disambut dengan baik. Yang kedua, dia memberi hadiah kepada Nabi, memberi budak yang bernama Siti Mariah dan Sirin. Paham ya? Jadi memberi dua hadiah, yaitu Mariah dan Sirin, beserta keledai yang berwarna Yang berwarna kelabu. Keledai itu, kedelai itu bernama Dul. Di depan kan sudah ada. Terus juga memberi hadiah 1000 dinar dan pakaian sebanyak 20. Ini Raja Muqawqis. Jadi ahda lin Nabi Maria, memberi hadiah pada Nabi berupa Siti Maria budak dan juga Siti Sirin, dan juga al-bighlah yaitu kedelai, asyahba yang berwarna kelabu yang namanya bernama Dul, dan 1000 dinar dan 20 pakaian. Terus selanjutnya ini Muqawqis Raja Mesir. Walahif, dan yang keempat kuda lahif. Di footnote dikatakan sumya bihi li syiddati talazzuzihi wa ijtima'i khalqi. Jadi kuda ini agak besar. Ahdahu lahu Rabi'ah bin Abil Bara. Ahda, memberi hadiah. Ahda, memberi hadiahu ing al-lahif. Lahu maring Nabi Rabi'ah, sapa Rabi'ah bin Abil Bara, putranya Abil Bara. Yang kelima wad-darbu, dan kuda ad-darbu. Di bawah dijelaskan sumya bihi li sholabatihi, diberi nama darbu karena keras. Jadi kuda ini keras. Ahdahu lahu Farwa al-Juzami. Ahda, memberi hadiah. Hu ing ad-darbu lahu maring Nabi Farwa, sapa Farwa al-Juzami kang bangsa Juzami. Kelima, 6. Wal warduh, dan kuda al-warduh atau kuda warduh. Ahdahu lahu Tamim ad-Darimi. Ahda, memberi hadiah. Ahda, memberi hadiahu ing al-warduh lahu maring Nabi Tamim, sapa Tamim ad-Dari kang bangsa Dari. Tamim ad-Dari namanya. Memberi hadiah Nabi berupa kuda warduh. Selanjutnya wal mirwah, dan kuda mirwah. Di bawah di footnote dijelaskan minarih lisur'atihi. Ini sama ini karena memang ketika lari ini sangat kencang. Mirwah. Kalau sekarang mirwah itu bahasa Arabnya Pak, kipas angin, karena sangat kencangnya diberi nama mirwah. Wasabah, dan kuda sabahah. Wasabah, dan kuda sabahah. Wal bahru, dan kuda bahrun.
Ishtarahu min tujaril Yaman. Ishtara membeli sapa nabi hu ing bahrun. Ishtara membeli sapa nabi hu ing bahrun min tujaril Yamani sangking dari beberapa pedagang Yaman. Min tujaril Yamani jamak taksir dari tajirun ya. Tajirun wa misluhul fu'alu fi ma dzakar. Tajirun tujarun min tujaril Yamani sangking piro-piro pedagang Yaman. Jadi kuda bahrun ini dihasilkan dengan cara membeli dari saudagar Yaman. Fasabakoh mongko melewati atau mendahului sapa nabi. Alaihi ing atase bahrun. Alaihi ing atase bahrun salasa marrotin. Salasa marrotin sebanyak 3 kali. Famasaha ala wajhi. Famasaha mongko ngusap. Famasaha mongko ngusap sapa nabi ala wajhihi atas wajahnya nabi alaihi salatu wassalam. Wa qalah dan ngendika sapa nabi ma anta illa bahrun. Ma anta ora ono utawi sira illa bahrun kecuali itu bernama bahrun. Ma ora ono anta utawi sira illa bahrun kecuali itu bernama bahrun. Terus selanjutnya ini berarti lebih dari 10 ya. Wal mandub dan kuda mandub. Wan najib dan kuda najib. Nama kuda ini bukan nama orang. Wal ya'sub dan kuda ya'sub. Wal ya'sub dan kuda ya'sub. Wasirhan dan kuda sirhan.